Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang berkata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh ada Tuhan di tempat ini bersama dengan saudara seiman kami, itu semua adalah kemurahan yang Kau berikan bagi kehidupan kami ya Bapak. Kau juga pimpin Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Kau juga hadir di tengah-tengah mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar kami serahkan waktu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami Tuhan.
sepenuhnya ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap jemaat kami yang sedang perjalanan Tuhan. Biarlah Kau sertai perjalanan mereka hingga sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Bersama-sama dengan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi jawaban Tuhan bagi setiap masalah yang sedang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang betapa hebat. Berpasrah
sekali tak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami Tuhan. Kamilah yang sering merasa tidak membutuhkan Engkau. Oleh karena itu tolong kami Roh Kudus, supaya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan menjumpai kami setia. Kerajinan kami tidak pernah menjadi kendor, tapi roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, dan setia melayani-Mu sepanjang umur hidup kami masing-masing. Bapa di surga, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun mereka yang mengikut secara online. Berilah hikmat kepada hamba-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut isi hati-Mu. Tuntun hamba-Mu dalam berbicara Tuhan Yesus, supaya dapat menyampaikannya dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, dan semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan sangat luar biasa di dalam setiap hati kami masing-masing. Nyatakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, El Shaddai, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Yang di rumah juga yang mengikuti secara online, mari sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kalau sudah ketemu katakan amin. Dan yuk sama-sama kita bangkit berdiri untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini. Yang di rumah yang di sini sama-sama kita baca dengan suara yang sangat keras ya. Sudah ketemu semuanya? Haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Sudah ia mengatakan demikian, maka disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba melihat dua orang yang pakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang kami surga meninggalkan kamu, maka datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga. Ya, saudara sekali lagi baca ayat 11 saja ya, dengan suara yang sangat keras dan kompak. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang kami surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga. Ya, haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita, saudara. Amin. Saya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk, saudara. Saya yakin ini sudah sangat sering kita dengar ya. Tapi kembali saya katakan, kalau kita membaca yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya saya nggak tahu ya. Kalau saya suka nggak bisa menahan perasaan saya seperti saat ini. Saya sudah berusaha untuk, saya pernah bilang sama saya, Pak, kalau khotbah jangan nangis-nangis gitu, saudara. Tapi ya gimana, Kak? Saya kalau renungan firman Tuhan itu, apa ya? Kadang-kadang kalau mengingat kebaikan Tuhan itu tuh, saya berusaha menahan. Saya nggak mau dibilang orang cengeng. Tapi faktanya, kalau hari ini saya terbata-bata ya, mohon maafkan saya, saudara ya. Dan tadi saya sudah berusaha untuk menahan, tapi ketika dari kemarin saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, apa ya, benar-benar menguasai hati dan pikiran saya gitu, sehingga haleluya. Maka saya akan berusaha
walaupun agak terbata-bata, maafkan saya saudara ya. Nah saudara, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini itu di ayat 11 tadi saudara. Ya, di ayat 11 tadi. Hai orang Galilea, katanya saudara ya. Itu murid-murid para rasul itu berbicara tentang apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, seperti berulang-ulang saya katakan, kalau kita pelajari masa Yesus hidup di dunia ini sampai naik ke surga, sampai dia akan datang kembali, ada berapa? 5 fase saya bilang ya. Yang pertama apa? Kelahirannya, yang sering kita sebut Natal. Yang kedua, kematiannya untuk menebus kita yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kebangkitannya. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang mau kita peringati hari Kamis nanti saudara ya. Tapi saya mulai dari hari ini. Dan yang terakhir saudara, kedatangannya kembali. Seperti tadi dikatakan, mengapa kamu melihat Yesus yang naik ke surga? Ia akan datang kembali seperti ia naik. Dahsyat banget saudara. Maka hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, ini sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kita mengenal apa yang namanya istilah apa? Gaya gravitasi bumi. Semua benda kalau dilempar pasti akan jatuh, tidak pernah naik. Bahkan kapas yang sangat ringan sekecil apapun itu, saudara lempar ke udara, apa saudara? Dia lama-lama pasti akan jatuh ke bumi. Tidak ada yang naik. Layang-layang aja ketika putus benangnya dia tetap juga. Dia bisa naik karena dikendalikan. Tetapi yang dahsyat luar biasa saudara, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu apa dikatakan? Dia naik terangkat ke langit loh saudara. Dia naik terangkat ke langit. Berarti apa? Yesus melawan gravitasi bumi. Haleluya, ini yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara cari, apa saya bilang? Pembawa-pembawa agama lah katakan ke dunia ini. Coba cari. Ketika mereka mati aja dikubur, kelihatan kuburnya. Tapi Yesus Kristus saudara yang dikasih Tuhan, Sang Juru Selamat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa itu, hanya 3 hari. Hanya 3 hari bangkit. Dan 40 hari dia menampakkan diri ke para murid, ke orang-orang di sekitarnya. Supaya apa? Menunjukkan saudara yang dikasih Tuhan bahwa dia adalah Allah yang hidup, saudara yang kasih Tuhan, yang datang dalam rupa manusia. Dahsyat saudara. Tidak ada yang seperti ini. Maka bersyukurlah kita memiliki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita saudara. Dia melawan gravitasi bumi. Dia naik ke surga. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ketika melakukan segala sesuatu, dia tidak pernah sembunyi-sembunyi tanpa saksi. Ini sangat penting. Karena di hari-hari belakangan ini semua orang menuntut bukti. Apa buktinya? Dan Yesus tahu itu. Maka ketika dia lahir, ketika dia mati, ketika dia bangkit, ketika dia naik ke surga saudara yang dikasih Tuhan, semua orang menyaksikannya minimal lebih daripada 1. Dan seperti saya katakan, bukti yang bisa dipercaya kalau lebih daripada 1. Kalau kita pelajari ayat ini, kemungkinan besar yang menyaksikan Yesus naik ke surga kira-kira 120 orang. 120 orang menyaksikan. Saya tidak bisa membayangkan saudara ya. Ya walaupun hari ini saya tidak bisa melihat, tapi selama 49 tahun saya bisa melihat. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya ada di situ terus melihat Sang Juru Selamat itu naik ke surga. Bayangkan betapa bahagianya murid-murid, betapa bahagianya orang-orang yang menyaksikan saat itu. Karena itu memang disaksikan dengan mata fisik saudara, bukan hoax.
bukan isapan jempol tanpa saksi. Haleluya, haleluya. Ini yang membuat saya sangat bangga, saudara yang kasih Tuhan. Memiliki Yesus. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, kata Yesus, yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16, saudara. Jadi saudara, berbahagia kita ketika kita dipilih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus Yesus naik ke surga? Iya kan? Pertanyaannya di situ. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena tadi kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Firman Tuhan berkata, kamu berasal dari bawah, tetapi aku berasal dari atas. Hanya Yesus Kristus yang adalah wujud Allah itu yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia, yang berasal dari surga, saudara yang kasih Tuhan. Coba perhatiin yang lain, gak ada, saudara. Hanya Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan. Coba saya baca, minggu kemarin sudah kita baca ini Ibrani 1 ayat 4. Haleluya. Ibrani 1 ayat 4. Ibrani 1 ayat 4. Yang kencang ya. Demikianlah firman Tuhan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang kita. Ayat 3, sorry. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai menghadapkan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu siapa itu, saudara kasih Tuhan? Itu siapa? Yesus. Itulah Yesus, gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu dan maha kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga seperti tadi dikatakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kalau yang lain apa? Mati, kuburnya kelihatan. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa membawa kita ke surga? No way. Bahkan saya bilang kemungkinan besar itu hoax. Dari mana dia tahu surga kalau sang pemilik surga itu tidak datang ke bumi, saudara? Dan itulah Yesus Kristus. Maka kalau kita belajar perkataan-perkataan Yesus, dia dengan yakin dan sangat pasti, seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Tidak mudah-mudahan. Bahkan di ayat 1 sampai 5-nya dikatakan, aku akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Haleluya. Kita bersama-sama Yesus di surga. Tapi saudara bicara tentang surga, kalau saudara belajar tentang surga, belajarlah dari mana, saudara? Dari Alkitab. Jangan belajar dari kitab-kitab lain, karena kitab-kitab lain kemungkinan akan salah, saudara dikasih Tuhan. Amin. Kalau saudara mau bicara tentang, kalau mau belajar tentang surga, baca kitab Wahyu. Nanti pasal apa? Wahyu pasal 4, terus 3 pasal terakhir 20 sampai 22. Itu jelas dikatakan gambaran surga, saudara. Dan di sana saya mau katakan tidak ada bidadari. Haleluya. Di sana dikatakan kita seperti apa? Malaikat. Jadi ingat, kalau belajar tentang surga, jangan pernah cari buku-buku lain.
saudara pasti akan keliru. Saudara pasti akan dibawa ke surga yang salah. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Tetapi kita harus benar-benar pergi ke surga yang benar, di mana di sana hanya ada apa? Pujian, penyembahan. Satu kali Yesus ditanya oleh orang Saduki. Ya, ini orang Saduki ini adalah golongan dari Yahudi yang tidak percayakan kebangkitan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki ini adalah golongan itu, saudara, golongan orang Yahudi, tetapi mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi buat mereka ya kalau mati ya mati gitu, saudara. Sedangkan orang Farisi itu percaya. Nah, satu kali, saudara, orang Saduki ini bertanya, "Guru," katanya, "kalau ada seorang laki-laki punya istri, terus istrinya meninggal, terus dia kawin lagi dengan adiknya," maksudnya turun ranjang, tahu ya? Adik istrinya ini meninggal, terus kawin lagi sama adik istrinya, terus meninggal lagi, sampai 6 kali. Dengan kata lain, si laki-laki yang menjadi perumpamaan yang dibuat orang Saduki ini 6 kali menikah, ya. Tapi bukan beristri 6 ya, saudara, ya, beristri 1, cuma turun ranjang, tahu ya? Kebiasaan kita gitu kan ya, kalau hanya meninggal tak turun ke adiknya gitu. Terus orang Saduki bertanya gini, mau mencoba Yesus nih ceritanya nih. Kalau begitu Tuhan Yesus, kalau begitu Guru, siapakah nanti yang menjadi istri laki-laki ini di surga? Saudara tahu jawaban Yesus kalau saudara baca Alkitab apa? Kamu sesat, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ini bisa kita bilang sesat, kita tidak salah, karena firman Tuhan yang bilang, kamu sesat, di surga tidak ada apa? Kawin mengawinkan. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada orang Kristen bilang, oh di surga enak ada kawin mawin, sesat lu, gitu aja langsung. Gak salah, karena firman Tuhan yang bilang. Atau kalau kita tahu dia belum tahu, kita ajari ya, saudara, ya. Kita ajari. Ini kan Yesus bilang begitu kan karena dia tahu dia sedang dicobai. Orang Saduki sedang mencobai Tuhan ya, saudara, ya. Jadi sudah masuk gini loh, sudah tahu kebenaran tapi pura-pura gitu, saudara. Tapi memang kalau memang orang itu belum tahu, bisa kita ajarkan, oh enggak, surga itu begini gitu. Kita bisa jelasin tentang surga, nanti baca kitab Wahyu ya, saudara, ya. Itu intermezzo aja, saudara, ya. Ya itulah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena memang dia pertama berasal dari surga. Makanya dengan sangat baik Yesus bisa menjelaskan tentang surga, karena memang dia berasal dari sana. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Kenapa dia tidak menunjukkan diri bukan hanya selama 40 hari, tapi terus menerus, saudara yang kasih Tuhan. Ini poin yang kedua, saudara. Kalau Yesus dalam bentuk tubuh kemuliaan sesudah bangkit dari kematian, dia tetap tinggal di dunia ini. Dia tetaplah Allah yang terbatas. Dia terbatas, saudara. Maka itu kata Tuhan Yesus kan, lebih baik aku pergi ke surga supaya aku mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi saudara ingat, Yesus naik ke surga karena memang kalau Yesus tetap di dunia ini dalam bentuk fisik seperti 2000 tahun yang lalu, walaupun sesudah kebangkitannya itu dia sudah memiliki tubuh kemuliaan, saudara, tetaplah terbatas, saudara yang kasih Tuhan. Tetap terbatas. Ketika nanti dia di Israel, Yerusalem, kita tidak bisa melihat dari sini, gitu, saudara, ya. Jadi dia naik ke surga, saudara yang kasih Tuhan, karena kalau dia tetap di bumi ini, dia sangat terbatas. Dan juga harus kita pahami, firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 22-23 bahwa Allah adalah Roh, saudara yang kasih Tuhan. Allah adalah Roh. Maka siapa yang datang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Maka ketika Yesus naik ke surga, saudara yang dikasih Tuhan, maka dia bisa menghilangkan keterbatasan itu. Karena apa? Dia sudah mencurahkan Rohnya yang kudus. Ketika berbicara roh, maka dia mengisi seluruh alam jagat raya ini. Karena
Karena dia adalah Roh yang maha hadir, omnipresent, saudara yang kasih Tuhan. Ketika dia ada di Indonesia ini, dia juga ada di Amerika, dia ada di mana-mana, saudara. Maka ketika semua orang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mungkin 6 miliar orang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, pada saat bersamaan Sang Roh itu, Allah Bapa di surga bisa menjawab doa-doa kita, saudara. Dia tidak perlu nunggu antrian, saudara yang dikasih Tuhan. Dia tidak akan bilang begini, entar dulu ya, aku sedang menjawab doanya Pak Binsar yang di Amerika minggu depan aja. Kebanyakan enggak, saudara. Ketika kita berdoa di sini, orang Amerika berdoa di sana, orang Eskimo berdoa di sana, orang Cina berdoa di negeri Cina, di mana-mana berdoa. Tuhan Yesus bisa menjawab kita, saudara, secara bersamaan oleh Rohnya yang kudus. Karena Rohnya yang kudus sudah dicurahkan, sudah dikaruniakan, sudah diberikan kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Amin, saudara? Amin. Makanya, saudara, ya, salah satu bukti saudara apa? Oh, Roh Kudus sudah ada di dalam saya. Coba baca kebenaran firman Tuhan. Pasti nanti kita diberikan pengertian-pengertian. Saudara, gini, saya suka mengikuti seperti saya bilang, ya, puji Tuhan, saya sekarang bisa buka YouTube ya, saudara. Saya suka mengikuti tentang berdiskusi gitu. Nah, ada satu, saya bilangnya, ada satu, katakanlah, kekurangan mungkin, atau ketidakmengertian gitu ya. Ketika nanti orang-orang Kristen itu sudah menjawab, oh maksudnya gini. Rasa-rasanya orang yang tidak percaya itu tuh sangat susah menerima. Walaupun sudah diterangkan, tetap aja nanya. Susah. Makanya akhirnya saya bisa membandingkan, oh iya, kenapa kita menjadi lebih gampang menangkap kebenaran firman Tuhan, saudara? Karena apa? Karena Roh Kudus itulah memang yang mengajari kita. Itu, saudara yang kasih Tuhan. Baru saya mengerti, oh iya ya, pantas orang-orang yang menolak Yesus ketika diajarkan firman Tuhan itu susah banget. Ternanya aja, nanya. Kadang-kadang sampai pusing pala abdi. Pusing pala, ditanya terus, saudara yang kasih Tuhan. Padahal ketika saya dengar orang-orang katakanlah YouTuber Kristen itu menjawab, udah benar sebenarnya, udah benar gitu loh. Dan saya bisa menangkap kebenaran itu gitu loh. Nah, itulah, saudara, yang membedakan. Itulah yang membedakan Roh Kudus itu, saudara. Roh Kudus itulah yang membedakan. Dan kita berbahagia, saudara, ya. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus itu. Itulah yang memudahkan kita menangkap kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi saya mau katakan, ya, Yesus naik ke surga supaya bisa supaya bisa menolak keterbatasan itu gitu, saudara, supaya dia tidak terbatas gitu loh. Karena sudah dalam Roh, saudara yang kasih Tuhan. Roh itu ada di hati saya, Roh itu ada di hati semua orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan Roh itu menjadi penolong, penghibur, pembela, guru agung kita yang mengajari kita, saudara. Itu poin yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Yesus naik ke surga adalah untuk supaya dia tidak terbatas, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, poin yang ketiga, kenapa Yesus akan naik ke surga? Karena memang demikianlah ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, itu tentang bahwa kaki perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan kaki perempuan itu. Dimulai dari situ, itulah Injil kabar baik pertama, saudara, setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Itulah berita keselamatan. Sejak dari situ, saudara yang kasih Tuhan, mulai tentang Mesias, Sang Juru Selamat itu diberitakan, saudara, melalui ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dia menjadi korban anak domba yang sempurna. Maka dia harus menggenapi semuanya itu, saudara.
Demikianlah ketetapan yang ditaruh oleh Tuhan, saudara. Jadi bukan asal-asalan, emang ada maksudnya. Ya saudara yang kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Tadi dikatakan di ayat 8 tadi, supaya ia datang kembali seperti dia naik. Menjadi apa, saudara? Menjadi hakim, menghakimi semua orang. Maka kalau saudara baca di Wahyu pasal 20 dikatakan segala suku, bangsa dan bahasa datang menghadap dia, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada istilah, semuanya akan datang di hadapan dia. Segala suku, kaum, bahasa, bangsa datang, saudara, menerima penghakiman. Tetapi saudara, nama-nama saudara yang tertulis di buku kehidupan itu, saudara yang kasih Tuhan, haleluya, saudara tidak menerima lagi penghakiman, karena saudara sudah langsung ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi akan saya jelaskan lagi mungkin minggu yang akan datang tentang buku kehidupan. Ya saudara, jadi Yesus naik ke surga supaya dia datang kembali menjadi hakim yang adil. Segala suku, kaum, bangsa dan bahasa akan datang berduyun-duyun menerima penghakiman daripada dia, saudara yang kasih Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang, saudara, bagaimana sikap kita ya, ketika kita hidup di dunia ini, saudara, bahwa di masa-masa penantian Yesus kembali, Yesus datang itu kedua kali. Ya, walaupun di Alkitab tidak ada kata-kata kedua kali, tetapi pengertian datang kembali itu memberi makna bahwa dia akan datang untuk kedua kali. Ya saudara ya, itu yang penting buat kita hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak goyah, saudara. Maka dengan sangat luar biasa 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, boleh Karen bisa baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karen ada? Ada. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Inilah yang harus kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya, haleluya, saudara. Haleluya. Ini udah pernah saya sampaikan 1,5 bulan yang lalu, tapi saya ulang kembali, saudara. Dikatakan oleh karena itu, jangan goyah, berdirilah teguh. Kenapa, saudara? Iblis akan terus mau menggoyang kita. Iblis akan terus mau mengacau kita, atau kedagingan kita akan terus mau mempengaruhi kita, supaya sebisa-bisanya kita jatuh, supaya sebisa-bisanya kita goyah, supaya sebisa-bisanya kita undur daripada Tuhan. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah, hendaklah kamu kuat di dalam kuasa Tuhan, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 10 kemarin dikutip oleh Ibu Sela atau mamanya Vincent ketika di doa malam, ketika dia ditipu dan membeli baju yang murah. Saya kaget dengan itu, saudara kasih Tuhan ya. Kalau saudara yang mengikuti doa malam, saudara pasti mendengar kesaksian Ibu Sela. Dan dia mengutip ayat itu memberi kekuatan kepada dia, saudara. Tapi memang benar, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, jangan goyah. Kita harus tetap berdiri kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan goyah, jangan goyah. Roh Kudus menyertai kita, amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua apa dikatakan tadi? Giatlah selalu, bukan sewaktu-waktu, dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Saya membagi 3 ini, saudara. Yang dikatakan yang pertama, kita menjadi saksi, saudara. Kita menjadi saksi, supaya lihat kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kuasa telah diberikan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Yohanes 28.
18-19. Ya, kita jangan lelah menjadi saksi. Punya kesempatan menyampaikan firman Tuhan ke teman-teman kita yang belum percaya, sampaikan, tidak perlu dengan ayat-ayat, tetapi biar Tuhan melihat cara hidup kita, saudara dikasih Tuhan. Itulah artinya giat melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, giat melakukan pekerjaan Tuhan adalah apa, saudara? Kita memberi. Kalau istilah kerennya itu orang Kristen apa bilang? Diakonia. Ya. Kita mungkin tidak berkelebihan, saudara. Tetapi masa-masa ini dan seterusnya, saudara, adalah masa-masa yang baik kalau kita bisa menolong orang di sekitar kita, saudara. Ya. Bukan seberapa besar yang kita bisa berikan, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, berbahagialah orang yang memberi dengan rendah hati. Amsal pasal 20, saudara yang kasih Tuhan, karena ia telah menyutangi Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berdiakonia, ketika kita belajar memberikan untuk orang-orang yang berkekurangan, dari kekurangan kita juga, saudara. Kemarin Bu Martina di doa malam juga dia mengutip ayat, bertolong-tolonganlah kamu. Itulah bagian dari diakonia. Yang kuat menolong yang lemah sehingga ada keseimbangan. Itulah saudara berdiakonia. Lakukan sebaik-baiknya. Mungkin kita mau makan bakso 15.000, tapi kita lihat, Tuhan menggerakkan kita untuk menolong orang itu. Ya udah, hari itu jangan makan bakso dulu. Anggaplah kasih uang bakso kepada orang itu, saudara. Ibu Gembala suka cerita sama saya. Ini bukannya mau membanggakan dia, saudara ya. Jadi dia suka cerita begini. Terutama kalau baru pulang dari belanja. Semangat dia. Bang, apa? Ya kan? Tadi di sana ada nenek-nenek. Saya lihat dia punya cucu, tapi mau beli ini nggak bisa. Terus apa yang kamu lakukan? Ya udah, mau apa? Akhirnya saya kasih. Saya bilang, ya lakukan terus. Ya sudah, saya sekali lagi bukannya mau memuji, tapi saya berani berkatakan gini karena kami pun berusaha untuk melakukannya, saudara. Untuk hal-hal yang kecil yang bisa kami lakukan. Yang bisa kami lakukan. Jadi saudara, jangan takut untuk memberi. Jangan takut untuk menolong orang, saudara yang dikasih Tuhan. Mau saudara seiman mau tidak, tapi kalau saat itu saudara sedang digerakkan Tuhan untuk melakukan, untuk menolong orang itu, berikanlah. Saudara tidak rugi, malah saudara beruntung. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Sekali lagi saya katakan, bukan jumlah, tetapi hati yang memberi. Adakah ditemukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena itu perintah Tuhan juga kepada kita, saudara. Lebih baik memberi daripada menerima. Itulah saya katakan giat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak pernah bosan mengikuti Tuhan. Karena ada hal-hal yang kita lakukan. Kenapa kadang-kadang orang merasa bosan mengikuti Tuhan? Karena tidak melakukan apa-apa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa, saudara? Lakukanlah kegiatan-kegiatan di gereja lokal saudara. Apa yang bisa saudara lakukan untuk mengembangkan gereja itu? Lakukan. Jangan terlalu mengandalkan orang lain. Kalau memang saudara punya ide, kalau memang saudara bisa lakukan, lakukan. Ajak teman-teman. Bisa nggak ini kita lakukan demi kemajuan gereja kita? Karena kita ini semua adalah tubuh Kristus, saudara. Kita saling membangun di sini. Lakukan saudara yang kasih Tuhan. Saya mau katakan, tidak sembarang Tuhan menaruh saudara di sini. Dia pasti punya maksud. Dia punya maksud untuk membangun gereja kita ini bersama-sama, saudara. Haleluya. Itulah saudara yang kasih Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang luar biasa firman Tuhan bilang, persekutuan kita dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, maka percayalah Tuhan sendiri akan membalasnya. Tuhan sendiri akan melakukannya, saudara. Hanya lakukan semua, jangan dengan terpaksa.
lakukanlah semuanya karena rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Yesus naik ke surga, bahwa memang dia berasal dari surga dan pada akhirnya nanti akan datang kembali menjadi hakim buat semua manusia. Haleluya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita untuk terus semakin mengasihi Tuhan, dan tidak seorang pun di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang worship singer. Kita nyanyikan sebuah pujian ya. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Sambil bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama kita nyanyikan ya. Yang di rumah juga boleh bersama-sama nyanyi. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kekal yang tidak pernah berubah, Tuhan yang maha kuasa. Haleluya.
Tuhan, supaya di dalam segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, ketika kami menanti kedatangan-Mu kembali Tuhan, semua kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan, semua kami lakukan bagi keagungan Tuhan, semua kami lakukan supaya Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami, dalam nama Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menguasai kehidupan kami sepanjang hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati dan berbahagia sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Uli yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan memakai hamba-Mu lebih heran lagi ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, boleh sebentar kami akan memberikan persembahan. Bila Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna Tuhan bagi pekerjaan-Mu di gereja kami, maupun Tuhan pekerjaan-Mu di luar gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, sekolah kami dan kuliah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kami, supaya kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Gembala. Sidang Jemaat yang kekasih, selesai ini kita jangan pulang ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sebelumnya saya mau sampaikan, berdoalah sungguh-sungguh untuk rencana kita pindah dari sini. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk situasi yang sedang melanda dunia ini, terutama di India. Mereka banyak dokter yang frustasi sebenarnya nanganin COVID yang merajalela seperti tsunami katanya. Bahkan itu udah sampai ke negara sebelah ya, ke Pakistan dan satu lagi ke apa namanya? Enggak, satu lagi saya sebenarnya lupa ya apa. Pokoknya intinya negara-negara terdekat yang dari bagian India itu udah kewalahan nanganin COVID di negaranya. Bahkan Malaysia sendiri tutup lagi ya. Malaysia juga saya dengar lagi Thailand ya, terus Turki gitu kan. Kita berdoa saudaraku supaya Cek kemarin share itu bagus ya tentang apa yang digenapi firman Tuhan hari-hari terakhir ini. Di dunia ini sedang terjadi penggenapan besar-besaran terhadap kebenaran firman Tuhan.
Yesus akan segera datang. Amin. Jangan kita yang dahulu menjadi yang terkemudian. Karena kita mendengar juga orang-orang muslim bilang tsunami murtad di tengah-tengah hidup mereka. Bahwa Tuhan bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Orang-orang muslim bahkan di luar ini, mereka berduyun-duyun datang kepada namanya yang hidup, yaitu nama Tuhan kita yang hidup. Banyak, bahkan di Cina sekarang saya dengar di Cina tuh pemerintah Cina Xi Jinping makin kencang tindakan kejamnya, menutup WeChat ya untuk komunikasi yang sering dipakai orang Kristen karena nggak bisa pakai WhatsApp. WeChatnya dibunuh sama mereka, nggak bisa komunikasi. Aplikasi Alkitab nggak boleh ada di Play Store atau App Store, nggak boleh ada. Jadi orang Kristen harus pintar-pintar pakai jaringan luar yang bisa tetap download Alkitab elektronik. Saudaraku, semakin ditekan yang orang lupa adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup yang berkuasa. Segala teknik dipakai, hikmat anak Tuhan itu dikasih lebih ekstra, betul ya? Hikmat, kelebihan, jalan keluar, solusi yang luar biasa Allah berikan buat orang percaya. Hari ini teruslah berdoa, teruslah dekat dengan Tuhan karena kita nggak tahu kapan Dia akan datang, tapi segera Dia datang. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya pada waktu nama kita dipanggil kita ada. Haleluya, amin saudara ya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, jangan buang waktu hari-hari ini. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepada Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami secara pribadi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, roh kami menyala-nyala untuk Engkau. Kami terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami terus bersekutu dengan Tuhan karena kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil kami, kapan waktu kami. Tetapi Tuhan, ketika masih bisa dibilang hari ini, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh hati terhadap Engkau. Biarlah roh kami tetap terjaga, menyala-nyala buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan untuk kerohanian setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh tidak pernah kendur semangat kami untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat situasi bangsa kami hari-hari ini. Ada orang-orang yang ingin berniat mengubah ideologi bangsa kami. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang bisa bertindak di luar dari izin Tuhan. Maka kami berdoa kiranya tangan-Mu yang perkasa itu, tangan-Mu yang kuat itu Tuhan menahan semua gerakan ini, bahkan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia tetap berjaya, Indonesia tetap maju. Kau memberkati pemerintahan yang ada sekarang ini. Berikan hikmat di tengah serangan-serangan Tuhan. Mereka tetap boleh memimpin dengan baik negeri ini. Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala niat jahat dan segala kuasa kegelapan. Kami berdoa Bapa, berkati negeri kami, tanahnya, langitnya Tuhan, lautnya, semua sumber airnya, sumber dayanya Tuhan berkati, supaya hasilnya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Bapa di surga buat bangsa-bangsa, secara khusus kami berdoa buat India yang mengalami tsunami COVID-19 Tuhan, yang sedang bermutasi. Tuhan Yesus, berikan tangan-Mu yang ajaib itu turun di tengah bangsa ini. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kepada mereka jalan keluar situasi yang mencekam karena mereka begitu frustasi menangani semua ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, bekerjalah di tengah India Tuhan, di tengah bangsa ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kuasa darah Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Bapak, Kau bekerja, Kau memberkati anak-anak Tuhan yang ada di India, supaya Tuhan Kau memakai mereka Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib ketika manusia turun tangan karena menyerah. Tuhan, karena tidak sanggup lagi Tuhan untuk menangani semua masalah, biarlah Engkau turun tangan Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah bangsa India. Kau memberkati bangsa-bangsa di sekitarnya yang mengalami wabah COVID-19. Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga bisa menyelesaikan semua masalah ini. Engkau menolong Tuhan bangsa-bangsa yang terkena dan kembali mewabah COVID-19-nya. Bapak, kami tahu bahwa kami terkoneksi satu dengan yang lain dengan bangsa-bangsa. Kesusahan mereka akan menjadi kesusahan kami.
Kemalangan mereka akan jadi kemalangan kami, kemiskinan mereka akan menjadi kemiskinan kami. Karena Tuhan, karena itu kami berseru-seru kepada nama-Mu yang kudus, berkati bangsa-bangsa ini Tuhan. Pulihkan Tuhan situasi yang sulit ini. Bapak, kami menyerahkan bangsa-bangsa yang mengalami COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka lepas dari semua ini. Kau memberkati bangsa-bangsa yang sedang mengalami musibah dari badai, Tuhan, gunung meletus, gempa bumi yang terus melanda dunia ini. Biarlah tangan Tuhan bekerja di atas anak-anak-Mu, supaya lewat anak-anak-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mempermuliakan nama-Mu yang kudus di tengah negeri kami. Supaya di tengah situasi mewabahnya COVID ini, Kau meluputkan Indonesia dari wabah COVID-19. Bapa di surga, kami menyerahkan semua kerinduan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan rencana kami keluar dari tempat ini Tuhan. Kau mencukupi semua dana yang kami butuhkan untuk kembali membenahi rumah ini dan kembali untuk mengontrak gereja. Tuhan, Engkau yang sudah memulai segala yang baik bagi kami, Engkau yang akan melanjutkannya. Karena Engkau Allah yang kaya, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan Tuhan buat kami. Terima kasih buat penyediaan Tuhan buat seluruh kehidupan keluarga dan sidang jemaat-Mu. Terima kasih buat Engkau tabib yang ajaib yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat Engkau Allah yang setia, yang selalu mendampingi kami. Terima kasih bahwa Engkau Allah sumber segala hikmat yang membuat kami mampu Tuhan mengatasi problema hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan semua doa dan ucapan syukur kami ke dalam nama-Mu. Dan apabila Tuhan sebentar kami akan pulang dan sidang jemaat-Mu yang di rumah selesai beribadah, biarlah kiranya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib itu ada di atas setiap jemaat-Mu, memberkati kami Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya.